Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok A, kelas 61 PGP Angkatan 9 Kabupaten Kediri tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil menemu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu Guru Hebat, pembahasan tema kali ini akan kami mulai dengan menampilkan cuplikan kegiatan warisan budaya, yakni bersih desa yang ada di daerah kami, tepatnya di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Ganteng Gusti, ganteng amur bodu mati, manunggaling kaula Gusti, ganteng ati bakal rumati, mugi ingsun tanpa piranti. Sumebyar ing sukma madu sarining perwita, maneka warna prada bangun praja sampurna, sengkala tidha mungsa ana bendunata sirna, yang sing rasa mardika. Mugia den setya pusaka kalima sada, yekti dadi mustika sajroning jiwa raga. Bejo mulya waskita tinggaya pangalaksana, biar manjing sikra-sikra. Ampun sedeng tutup tentena isa panulung, gagah bunga sumbringan dadar ing wayang-wayang, satriya tata sempata wiratama anton sewu kartika. Gataman mlayu kala sepu. Bapak Ibu Guru Hebat tentu tidak asing dengan kegiatan bersih desa tadi. Namun, setiap daerah tentu mempunyai keunikan tersendiri yang tentu saja menggambarkan keluhuran dan kearifan budaya suatu daerah. Maka, kali ini kami akan membahas kearifan budaya yang ada di daerah sekitar. Mari kita membuka pembahasan kali ini dengan menjawab pertanyaan, apa kekuatan konteks sosio-kultural yang ada di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum kita memulai, tentu saja kita harus memahami terlebih dahulu apa pengertian dari sosio-kultural itu sendiri. Sosio-kultural merupakan suatu proses yang menghubungkan antara manusia dengan kebudayaan yang ada di tempat tinggalnya. Proses tersebut menyangkut aturan mengenai tingkah laku seperti norma sosial maupun ajaran budaya. Di samping itu pula, kita perlu memahami apa itu kebudayaan. Dikutip dari kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kebudayaan, kebudayaan berarti buah budi manusia, di mana kebudayaan itu merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni alam dan zaman, atau biasa kita sebut dengan kodrat dan masyarakat.
di mana kebudayaan itu dipergunakan manusia untuk mengatasi berbagai-bagai rintangan dan kesukaran untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Menurut berbagai sumber, kita bisa mengenali nilai-nilai luhur kebudayaan yang ada di sekitar kita. Di antaranya nilai religius, nilai estetika, nilai mandiri, nilai kerjasama atau gotong royong, menghargai perjuangan leluhur, serta mempertahankan kebudayaan. Mari kita membahas satu persatu kearifan budaya yang ada di sekitar kami. Yang pertama adalah bersih desa. Tradisi bersih desa itu sendiri merupakan salah satu upacara adat yang memiliki makna spiritual di baliknya. Bersih desa bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang telah didapat suatu daerah. Selanjutnya, upacara bersih desa juga bertujuan untuk memohon perlindungan kepada Tuhan dari hal-hal negatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah jaranan. Tari jaran kepang atau di daerah kami disebut dengan jaranan memiliki makna filosofis yang mendalam. Tarian ini dianggap merupakan bentuk dari peperangan pada zaman kerajaan. Sedangkan penari jaran itu sendiri merupakan wujud dari prajurit. Selanjutnya yakni tradisi suran. Tradisi suran sendiri masih hidup di tengah masyarakat Jawa pada khususnya. Tradisi ini adalah tradisi menyambut kedatangan bulan suro. Upacara selamatan ini bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Allah SWT agar diselamatkan dan mendapatkan ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian. Dan juga untuk menciptakan dan memelihara keselarasan di dalam masyarakat atau di dalam kehidupan sosial, sehingga nantinya senantiasa tercipta dan terjaga keadaan yang seimbang, harmonis di antara unsur-unsur dalam alam. Selanjutnya adalah Cikar Mbah Kleyor. Cikar Mbah Kleyor merupakan salah satu situs peninggalan sejarah yang terletak di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Situs ini menceritakan tentang perjuangan Bupati pertama di Kediri. Konon katanya, Bupati Kediri pada saat itu melarikan diri dari penjajah menggunakan cikar ini sebagai kendaraannya. Warisan leluhur lainnya yang kami bahas pada kesempatan kali ini adalah soyo atau sayan. Menurut Misbah tahun 2020, tradisi sayan atau soyo merupakan kegiatan gotong royong antar warga dalam membangun rumah salah satu penduduk desa tanpa diberikan bayaran atau upah yang didasarkan hanya pada azas timbal balik. Tradisi sayan sendiri merupakan bentuk perilaku sosial masyarakat pedesaan yang mengandung nilai gotong royong, nilai religius, dan nilai budaya yang sangat tinggi. Nah, kini kita sampai pada pembahasan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara tentang kebudayaan, tiap-tiap kebudayaan menunjukkan indah dan tingginya adab kemanusiaan pada hidup masing-masing bangsa yang memilikinya. Dalam hal ini, keluhuran dan kehalusan hidup manusia selalu dipakai sebagai ukuran. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa budaya terbentuk dari keluhuran dan keagungan adab masyarakat di suatu daerah tertentu, sehingga nilai-nilai luhur dari kebudayaan daerah tersebut akan membentuk budi pekerti atau karakter yang baik pada murid. Tentu saja melalui tuntunan pendidikan yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Selanjutnya, kami telah menyepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah yang sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah kami. Nilai-nilai luhur sosial kultural di daerah yang bisa ditanamkan pada karakter peserta didik dalam tradisi Soyo, di antaranya religius, gotong royong, persatuan dan kesatuan, nasionalisme, mandiri, dan juga kreatif. Dari tradisi Soyo, kita sebagai pendidik bisa mengajarkan siswa untuk saling bekerja sama tanpa membeda-bedakan, kreatif, mandiri, nasionalisme, dan tentunya akan mewujudkan manusia yang bermanfaat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai makhluk individu dan masyarakat. Nah, sebagai pendidik, kita bisa mengimplementasikan nilai budaya Soyo di sekolah. Yang pertama adalah religius. Di sini kita bisa mengimplementasikan pada saat pembelajaran di sekolah, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua adalah nilai mandiri. Hal ini bisa kita implementasikan pada saat kegiatan kerja bakti di sekolah. Misal, ada yang bertugas membersihkan halaman sekolah, ada yang mandiri bertugas membersihkan kelas. Selain itu juga, kemandirian bisa terlihat pada kedisiplinan murid ketika datang ke sekolah tepat waktu. Ketepatan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kerapian, dan kelengkapan seragam mereka. Yang selanjutnya adalah nilai menghargai perjuangan leluhur. Pada kegiatan ini bisa kita implementasikan pada saat memperingati Hari Pahlawan atau memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, implementasi kebudayaan Soyo di sekolah bisa kita lihat dari nilai estetikanya, kerjasama atau gotong royong, serta mempertahankan kebudayaan. Kesimpulan dari paparan presentasi kami adalah banyak kegiatan-kegiatan sosial budaya di daerah sekitar tempat tinggal kita yang merupakan warisan budaya dari para leluhur, di mana nilai-nilai budayanya bisa kita terapkan atau aplikasikan di lingkungan sekolah kita, di antaranya kegiatan bersih desa atau Soyo tadi. Kita tidak menerapkan atau memakai Soyo atau budaya lainnya di lingkungan sekolah secara serta-merta. Namun yang kita aplikasikan di lingkungan belajar kita yaitu nilai-nilai budayanya, terutama yang sejalan dengan filosofi ataupun pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai nilai-nilai luhur atau kearifan budaya di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentu saja kami menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari paparan presentasi kami. Kami sangat mengharap saran dan masukan dari Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia.